Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan seluruh jamaah yang berhadir yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah dibangkitkan Allah, bangun pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita tahu ada dua nikmat selalu dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Sehingga dalam hadis disampaikan, maghbunun katsirun minan nas as-sihah wal fakhar. Banyak manusia itu melupakan dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Mumpung kita Allah berikan kesehatan, sehat ini kita gunakan untuk beribadah. Mumpung Allah berikan kita kesempatan, kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita dengan berselawat itu nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, di mana pada saat itu la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada saat itu di yaumil akhir nanti tidak ada lagi gunanya hartamu dan anakmu. Kita datang membawa amal kita. Amal kita sedikit. Sedikit ini belum tentu pula diterima. Kepada siapa kita minta bantu? Kita bantu, minta bantu kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dinamakan syafaat. Syafaat itu banyak dikatakan syafaatul uzma. Maka itulah kita selalu mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah kita, kerinduan kita kepada Rasulullah belum terwujud, belum kita bisa datang. Sudah 2 tahun kita tidak melaksanakan haji. Sudah 2 tahun kita tidak melaksanakan umrah. Kapan kita berjumpa dengan Rasulullah? Allahu a'lam. Ada yang berjumpa langsung dengan Rasulullah, itulah namanya sahabat. Kemudian setelah itu tidak ada lagi yang berjumpa dengan Rasul, tetapi berjumpa dengan sahabat, itulah yang namanya tabi. Setelah itu tidak ada lagi yang berjumpa dengan Rasul, tidak ada lagi yang berjumpa dengan sahabat, tapi berjumpa dengan tabi, itulah namanya tabi'in. Tapi kita sudah terlalu jauh. Dengan siapa kita berjumpa? Dengan para ulamanya,
al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Kalau kita menyakiti ulama, sama kita menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memuliakan ulama, kita sama dengan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai sekarang umrah belum buka. Mudah-mudahan haji buka tahun depan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, kemarin kaji kita tentang akidah. Apa itu akidah? Akidah itu adalah aqdun, ikatan. Ikatan bagaimana? Ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disampaikan di situ allati huwa umurul lati ya'taqidu ahlul Islam yazmuna wa sihhatiha, yaitu ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yazmuna biha, ikatan itu mantap. Kan tidak ada kita ragu kan dengan Allah kan? Ikatan kita ini mantap. Jadi kalau sudah ikatan ini mantap, maka inilah kita yang dinamakan nanti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa af'alun bil arkani. Kita yakini dalam hati adanya Allah Subhanahu wa taala, kita yakinkan dan kita ucapkan dengan perbuatan kita, dengan lisan kita, kemudian kita laksanakan dengan perbuatan-perbuatan kita. Maka inilah yang kita katakan semalam, akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal arkanul akidah, adapun rukun akidah itu, karena akidah itu ada rukunnya. Seperti solat ada rukun 13 kan itu. Tetapi dalam akidah itu namanya ada arkanul akidah. Ada namanya rukun akidah. Tidak akan sempurna keimanan kita jika rukun ini tidak kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ma huwa arkanul akidah? Apa itu arkanul akidah? Apa itu rukun akidah? Yang pertama, rukun akidah itu adalah imanu billah, beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau boleh kita tuliskan, rukun akidah itu yang pertama kita beriman kepada Allah. Jadi ini kita rukun akidah yang pertama itu kita mesti beriman kepada Allah. Itulah yang kita coba dalami kemarin, keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tuangkan dalam satu ucapan. Kita tuangkan dalam satu ucapan. La ilaha illallah. Kan itu ya Pak ya. Kita tuangkan dalam satu ucapan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yakin akidah kita ke situ. Jadi itulah kalau kita nanti sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Itulah akidah kita. Nah ini. Itulah kalau kita tahlil,
Kalau kita tahlil itu kan di bawah imam itu. Di bawah imam itu. La ilaha illallah. Apa jawabnya, Pak? Hayyul Baqi. Allah itu Baqa. Nah, itu. Ya, Allah itu Baqa. Baqa itu kekal. Itulah yang dikatakan wal awwalu wal akhir. Allah itu Baqa. Kalau kita ni kan tak Baqa ni. Jadi yang kedua, la ilaha illallah hayyul maujud. Allah itu ada. Ya, adanya sejak wal awal wal akhir. Jadi yang ketiga, la ilaha illallah hayyul maksud. Dua untuk Allah, satu untuk kita. Dua untuk Allah, satu untuk kita. La ilaha illallah pertama hayyul baqi. La ilaha illallah hayyul mawjud. La ilaha illallah hayyul maksud. Allah kekal, Allah ada, Allah tujuan kita. Maka dari itu imam, siapa yang memimpin nanti harus pelan-pelan ini. Ada orang kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini tak berguru dia memimpin tahlil. Nah ini. Harus dijawab ini, Pak. Bapak yang jawab. Nah itu. Maka dari itu dalam maknanya. La ilaha illallah hayyul baqi. Allah itu baqa, kekal. La ilaha illallah, Allah itu hayyun. Allah itu hidup. Dua untuk Allah. Baru nanti untuk kita yang ketiga. La ilaha illallah hayyul maksud. Ya, kemudian Allah itulah yang kita tuju. Itulah dalam kajian tauhid, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Tujuan kami hanya Engkau ya Allah, kan gitu. Tujuan kami hanya Engkau. Engkau yang menghidupkan kami, Engkau yang membesarkan kami, Engkau memberi rezeki kepada kami, kemudian Engkau yang mematikan kami, Engkau nanti membangkitkan kami, Engkau ya Allah nanti memasukkan kami ke dalam surga. Satu tujuan kita, Pak. Tujuan kita satu. Itulah yang dikatakan hayyul maksud. Nah ini. Itulah nanti kalau imam, siapa nanti imam, coba disempurnakan yang tiga itu. La ilaha illallah. Biar dulu dijawab jamaah. Ya Bu ya. Hayyul baqi. La ilaha illallah. Biar disempurnakan. Hayyul mawjud. La ilaha illallah. Biar disempurnakan. Hayyul maksud. Baru kita ucapkan, ambil tahlil itu. Bagaimana mengambilnya agar nanti Allah itu ucapan harful jalalah itu betul-betul masuk. Umpamanya kalau ada gelas, dalam gelas itu nanti masuk dia. Jadi kita ambil huruf lamnya itu di bawah. Kemudian ilahnya itu kita ambilkan sebelah leher kita. Lamnya itu kita ambilkan di bahu kita. Allah itu kita letakkan dalam hati kita. Nah, jadi geleng-geleng itu tak sembarang geleng, Pak. Kan ada orang geleng-gelengnya sembarang geleng tuh. Kan ada la ilaha illallah, la matanya kemana, hidungnya apanya tak, karena tidak ada arah. Kita katakan di sini la ilaha
illa, kemudian masuk kemari Allah. Disinilah namanya qalbun. Inilah namanya di sini hati, love it. Inilah yang kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar masuk dia, kalau nanti dia berserak-serak entah ke mana-mana ucapan kita itu. Karena tadi kemasuknya kita kepada qalbun, hati. Itulah yang kita sampaikan tadi, la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka masuklah dia nanti ucapan Allah itu ke dalam hati kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah yang kita tembakkan ke dalam hati kita. Itulah nanti timbul di situ, menghilangkan segala sifat-sifat ada yang dalam hati. Dan banyak sifat dalam hati ini, Pak. Ya, karena dalam hati kita ini juga bersarang iblis, juga ada malaikat, juga ada dunia, juga ada hawa nafsu. Maka nanti kalau benar zikir kita, kalau benar umpamanya la ilaha illallah kita, keyakinan kita itu pas dalam penyebutannya, maka nanti hati itu akan dipenuhi harful jalalah tadi, ucapan Allah itu, maka insya Allah akan hilanglah dia yang namanya selama hari ini penyakit hati. Kan ada penyakit hati ya Bu ya. Penyakit hati itu akan hilang. Akan hilang umpamanya nafsu ammarah kita, akan hilang nanti sifat bahimiyah kita. Kenapa? Karena kita mengucapkan la ilaha illallah. Itulah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu. Inilah penempatan itu perlu. Sudah dalam kehidupan kita ya, beriman kepada Allah. Kalau sudah kita beriman kepada Allah dengan yakin, la ma'budun illallah, tidak ada yang aku sembah kecuali Allah. Kan itu Pak ya. La ma'budun illallah, tidak ada yang aku sembah kecuali Allah. Ini yang pertama. Nanti baru sifat-sifatnya kita masukkan. Apa sifat-sifatnya? Sifat-sifat itu kita dapatkan dari al-asma'nya, dari nama-namanya. Itulah beriman kita kepada Allah. Yang pertama wujud. Allah itu ada. Allah itu ada. Adanya dulu kan sudah kita bahas. Adanya Allah itu tidak sama seperti kita. Laisat kaujudina, tidak sama dengan kita. Kalau kita kan bil basyariyah, karena adanya ibu kita, karena ada bapak kita, ada kita. Nah ini, karena ada datuk nenek kita, ada kita. Karena ada Nabi Adam dan Hawa, ada kita. Ada dari tanah, ada kita. Kemudian wujudillah, seperti itu adanya Allah, tidak sama dengan seperti itu. Itulah yang kita kaji semalam tentang wujud. Kemudian setelah wujud itu kidam. Kidam itu bahasa kita qadim. Qadim itu apa? Wal awwal wal akhir. Dialah yang pertama, dialah yang terakhir. Jadi Allah itu qadim, kidam. Adanya tidak ada didahului oleh sesuatu. Qadim. Kemudian Allah itu baqa. Nah, itu kaji kita kemarin. Baqa itu artinya kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada ini binasa. Semua yang ada ini hancur. Semua yang ada ini hancur, pasti hancur. Kalau kita nanti tak lama berganti generasi, mulai dari dulu-dulu kita tengok pasti hancur.
Wa yabqa wajhu rabbika lil jalali wal ikram. Yang baqa itu, yang kekal itu adalah Allah. Kemudian yang keempat, mukhalafatul lil hawadis. Allah itu tidak sama dengan hawadis. Hawadis itu apa? Yang baharu. Baharu ini berubah-ubah. Jadi Allah itu menetapkan. Ya kalau salah ya salah. Kalau yang baik ya pahala. Nah itu. Itulah dalam Al-Quran. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Nah ini. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Inilah dalam apa yang kita kaji semalam disebutkan bahwa ada 20 sifat. Itu tinggal baca aja. Lawannya nanti 20, tinggal baca saja. Tinggal baca aja. Di Google itu banyak. Jadi ini. Jadi pertama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keimanan kita? Kalau bisa keimanan kita minimal iman kita itu al-imanul yajmuna, iman itu mantap, tidak ada kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Tidak ada mensyirikkan, minimal itu. Nah, itu. Tidak ada menyembah selain Allah. Kemudian tidak ada meminta-minta kita kepada selain Allah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi rukun akidah itu yang pertama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-imanu bil malaikah. Yang kedua, kita beriman kepada malaikat. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Malaikat itu yang wajib kita imani ada 10. Yang wajib kita imani malaikat itu ada 10. Yang pertama Jibril. Jibril ini tugasnya diberikan Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 622 tahun lalu tugas Jibril selesai. Masehinya ya, 622 Masehi ya, pada Haji Wada, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum bi ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada saat itu selesai tugas malaikat Jibril. Nah, selesai tugasnya menyampaikan wahyu. Itulah Al-Qur'anul Karim. Ini disampaikan oleh malaikat Jibril. Setelah itu apa tugas malaikat Jibril? Nah itu. Apa tugas malaikat Jibril setelah itu? Tugas malaikat Jibril setelah selesainya wahyu pada saat itu adalah bertadarus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceknya lagi. Bertadarus. Jadi kalau bertadarus itu di dalam apa? Tadarus namanya kan? Tadarus itu Pak, ada yang membaca, ada yang menyimak. Itu namanya tadarus. Kalau membaca aja gitu, itu tak tadarus namanya. Puasa kan anak kita tadarus kan? Anak-anak kita tadarus itu baca masing-masing pakai mic, itu bukan tadarus namanya. Itu membaca. Tadarus itu ada yang menyimak, ada yang mendengarkan. Kalau betul bacaannya alhamdulillah, kalau salah memang dibetulkan. Itu yang tadarus. Jadi selesainya wahyu disampaikan al-yauma akmaltu lakum pada Haji Wada di Arafah. Kemudian Rasulullah SAW bertadarus bersama malaikat Jibril, bertadarus bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah sudah meninggal. Apa tugas malaikat Jibril? Tugas malaikat Jibril adalah mendatangi orang-orang yang beriman yang
ketika mau sakaratul maut, tapi syaratnya orang itu dalam keadaan bersuci. Jadi kalau umpamanya kita dalam keadaan bersuci, malaikat Jibril datang. Malaikat datang. Kalau kita mati pada saat itu bersama malaikat. Maka dari itulah kita usahakan kalau bisa tetap berudu. Jadi itulah kalau ada orang meninggal waktu baca Quran dalam keadaan berudu, malaikat datang. Nah, malaikat Jibril datang. Melayat dia, datang dia. Nah, itu. Kalau kita sekarang ini malaikat datang. Nah, jadi dalam keadaan berudu. Jadi malaikat, inilah malaikat, ya. Itu yang pertama. Jibril menyampaikan wahyu. Itu yang disampaikan dalam surah Ar-Ra'd ayat 61 itu. Biruhil kudusil amin. Datang dia kepada malaikat. Itulah kalau Bapak Ibu nanti umroh haji sampai ke Gua Hira, ya kan? Gua Hira itu dari dasar itu 3 kilo. Tapi nanjak itu hanya 600 meter. Nanjaknya itu ke atas 600 meter. Nah itu. Kemudian setelah 600 meter sampai kita di puncak, menurun sedikit. Baru melewati batu-batu besar, baru kita nampak nanti gua di situ. Gua itu tidak, kalau saya tinggi saya ini pas. Setinggi saya pas. Nah, setinggi saya pas, kemudian panjangnya ke depan itu sekitar 2 meter. Kalau sholat di dalam itu bisa 2 orang lah. Bisa 2 orang. Nah, disitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemarin, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama malaikat. Yang kedua malaikat, setelah malaikat Jibril, malaikat Mikail. Mikail ini adalah malaikat yang Allah tugaskan dia spesialnya adalah memberikan rahmat, menurunkan hujan, mendatangkan angin, ya. Itu malaikat. Itu tugasnya spesial itu. Menurunkan hujan, kemudian mendatangkan angin. Nah, ini tugas malaikat ini. Tugasnya tak banyak. Sampai sekarang tugasnya itu. Mudah-mudahan tak sampai tugas itu terlalu berat kepada kita. Nah, itu. Kemudian yang ketiga kita beriman kepada malaikat Israfil. Israfil ini tugasnya nanti. Masih lama. Meniup sangkakala. Apa nama itu kalau bahasa kita? Trompet, ya. Tugasnya nanti. Kalau kita kan trompet itu tanggal penggantian tahun kan. Nah, itu. Tapi sekarang dah kurang, ya. Kalau dulu ramai, ya. Nah, sekarang ini tak ada lagi itu. Sudah banyak pemahaman kita, enggak, itu tak kerja kita gitu kan. Kalau dulu masih. Nah, itu. Itulah nanti di dalam Al-Quran. Namanya hari kiamat. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Ditiupnya trompet itu. Gunung-gunung itu terbang seperti debu. Gunung saya terbang seperti debu. Apalagi kita. Nah, kalau kita ada kayak apa tuh kan? Gunung aja, Pak. Nah, terbang bagaikan debu itu. Kalau kita masuklah di dalam itu, hancur. Semua manusia mati. Semuanya mati. Tak ada yang tinggal. Ya debu. Gunung aja macam debu. Apalagi macam kita ni. Nah, ini. Itulah tugas malaikat. Yang ketiga. Adapun malaikat yang keempat, Israel. Oh, ini malaikat yang sangat luar biasa.
Ya. Malaikat Israel itu apa bahasa kita? Malaikat maut ya. Nah, malaikat maut. Malaikat maut ini pernah begitu ditugaskan Allah. Israel kata Allah Ta'ala, begitulah bahasa kita. Engkau kuberi tugas mencabut nyawa. Ya Allah berat itu. Berat itu ya Allah. Saya tak sanggup. Nanti di akhirat nanti, pas waktu yaumul hisab, saya nanti ditanya, enggak sanggup saya menjawab. Kata malaikat Israel. Kata Allah Ta'ala, engkau koordinatornya. Israel koordinatornya. Jadi siapa anggota saya? Anggotamu banyak. Nah, anggotamu banyak. Nanti kuberikan sebab orang itu meninggal. Nah, itu kan diberikan sebab orang itu meninggal. Kenapa si fulan itu meninggal? Karena Covid, iya kan? Ya Pak ya? Kan ada gitu. Kenapa mereka itu meninggal? Karena jatuh ke laut. Kan ada sebabnya. Mengapa dia meninggal? Tabrakan. Aduh. Kenapa dia meninggal? Mobilnya terkena apa nama itu? Siapa yang di jalan tol tuh? Ibu-ibu tahu itu? Yang meninggal kemarin, yang pakai Pajero itu. Vanessa ya kan? Vanessa Angel kan? Apa kurangnya lagi? Mobilnya bagus. Lari 150. Jalan tol tuh 150. Biasa itu ya kan Pak Edi kan? Kan tak terasa tuh kan? Begitu oleng sedikit, terbalik, kena pembatas, mati. Walaupun mobilnya baru tidak ada masalah, kata malaikat. Oh nanti ditanya, siapa yang membuat meninggal itu? Oh ya, dia terbalik di jalan tol, kena badan pembatas, meninggal. Koordinatornya malaikat Israel. Nah, itu. Jadi jangan takut. Nah, kata Allah jangan takut. Jadi malaikat Israel ini kawannya banyak. Kawannya banyak semuanya nanti. Nah itu. Kawannya banyak. Itulah diantaranya itu tadi segalanya nih. Ada yang mobil, ada yang kendaraan, ada yang pisau, ada yang jatuh dan macam. Jadi jangan engkau takut kata Allah. Mereka itu nanti meninggal. Akan aku berikan sebabnya. Itulah kalau ditanya apa sebabnya meninggal. Pasti ada jawaban kita kan itu. Kemudian setelah malaikat berapa dah tadi? 4 ya? Baru 4 ya? Ya. Masuk yang kelima, malaikat Raqib Atid. Raqib Atid itu nanti tugasnya itu adalah mencatat amal kita. Dalam Al-Quran dijelaskan, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu buat dicatat malaikat. Kalau baik itu dicatat malaikat namanya raqib. Yang tak baik dicatat malaikat namanya atid. Jadi tidak ada yang apa, yang tersembunyi. Semuanya nanti ada catatan. Hari ini tanggal sekian kamu berada di masjid mendengarkan wirid pengajian, judulnya akidah, bahasannya ini. Ada semua. Lengkap dengan rekamannya. Nanti diputar pada dia itu ya, diputar itu nanti 2 kali. Yang pertama menghadap sakaratul maut, yang kedua nanti di yaumil mahsyar ketika kita secara total mempertanggungjawabkan amal kita. Jadi tak ada yang tinggal Pak. Ada raqibun, ada atid. Nah ini. Kemudian selanjutnya nungkar nangkir. Ini. Nungkar nangkir ini menanya nanti di dalam kubur. Marrabbuka, Tuhanmu siapa?
Jawabnya Allahu Rabbi, Tuhanku Allah. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammadun Nabi, Nabi Muhammad nabiku. Wa ma kitabuka, apa kitabmu? Al-Qur'anu kitabi, Al-Qur'an kitabmu, kitabku. Wa ma kiblatuka, kemana arah kiblatmu? Al-Ka'batu kiblati. Wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Al-muslimuna wal muslimati ikhwani. 5 pertanyaan. Nah ini. Yang menjawab itu bukan lagi lisan kita, tidak. Karena fisik kita ini sudah mati. Fisik kita sudah mati. Tapi siapa yang menjawab itu? Yang menjawab itu adalah amal kita. Amal kita. Jadi kalau kita di dunia ini beramal, mudahlah kita menjawab pertanyaan nungkar dan nangkir. Nah itu, mudah. Jadi jangan kita hafal. Yang 5 tadi itu nggak usah kita hafal-hafal. Nah itu cukup tahu aja ya Pak Elvi ya. Kalau dihafal pun percuma aja. Nanti takkan juga bisa kita jawab dengan itu. Apalagi nyontek dia di dalam kubur, nyontek pakai apa kan? Ya mintalah pada tetangga. Karena malaikat itu nggak bisa diakal-akali. Ada dulu cerita ini nggak pasti. Kalau saya nanti meninggal, buat kerandaku dari papan buruk-buruk gitu ya. Buat nanti kapanku dari kapan buruk-buruk. Nanti datang malaikat, kok ditanya lagi. Ini kan sudah ditanya dulu, kan tengok papanku aja udah buruk-buruk. Pakaian tak bisa gitu kan, dia tahu. Nah, nggak bisa diakal-akali. Nah ini. Inilah malaikat. Kemudian malaikat yang ke-9, Malik, penjaga neraka. Penjaga neraka. Jadi neraka itu sudah disiapkan penjaganya yang namanya Malik. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Malaikat ini tidak pernah maksiat kepada Allah dan dia konsisten menjaga perintah Allah. Nanti. Yang terakhir Ridwan. Ridwan. Ridwan itu nanti di Al-Quran ada ucapannya. Apa ucapan Ridwan? Ucapan Ridwan itu salamun qaulam mir rabbir rahim. Masuk selamat. Diucapkannya selamat kepada kita. Itulah malaikat Ridwan. Jadi ini kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Beriman kita kepada malaikat-malaikat Allah. Kenapa kita beriman? Tadi tak nampak dia malaikat itu. Karena kalau kita diciptakan dari tanah, nampak. Kalau jin diciptakan dari api dan setan. Tapi kalau malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya. Diciptakan dari cahaya. Inilah kita beriman kepada malaikat Allah. Masih sempat ya tambah ya? Itu lagi. Kemudian arkanul akidah, adapun rukun akidah yang ketiga yaitu beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab. Kitab ini maksudnya Al-Quran. Itulah dalam Al-Quran Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran la raiba fihi, jangan kamu ragu. Artinya di situ beriman, Pak. La raiba fihi, la sakka fihi, jangan kamu ragu. Apapun isi Al-Quran ini, isinya ya, kita terjemahkan la raiba fihi, jangan ada ragu. Tak ada keraguan. 6.666 ayat, 113 surat, 30 juz,
Ya, ini semuanya la raiba fihi, jangan ragu. Isinya ini semuanya tidak ada diragukan. Maka kalau ada orang mengotak-atik Al-Quran itu, kan ada orang sekarang nih usil tentang Quran. Ya itu dia tidak rukun akidahnya itu batal rukun akidahnya. Itu Pak. Kalau ada yang sukanya usil otak-atik Al-Quran, rukun akidahnya batal. Nah, ini. Maka inilah Al-Quran. La raiba fihi, jangan kamu ragu. Tidak ada keraguan. Hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi itu kuncinya itu. Kenapa ayat itu diawalkan? Ayat itu diawalkan sehingga tidak ada keraguan kita kepada kitab, yaitu Al-Quranul Karim. Itulah yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun akidah selanjutnya kita kitab. Kemudian keempat, beriman kepada Rasul. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Kalau di sini kita kan beriman kepada Rasul. Kalau Nabi itu kan banyak, 135.000. Karena Nabi itu menerima wahyu, tidak wajib menyampaikan. Kalau Rasul 25, dia menerima wahyu, wajib menyampaikan. Nah itu aja bedanya. Kemudian dari Rasul itu dipilih 5 ulul azmi. Nabi-nabi pilihan ada 5 besar. Dari 5 besar itu dipilih 1 Habibullah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ini adalah khataman nabiin, nabi terakhir. Kalau ada orang mengaku-ngaku nabi sekarang ini, ya itu ngaku-ngaku aja. Setelah meninggal dulu sudah ada namanya yang mengaku nabi, udah ada. Udah ada namanya Musailamatul Al-Kazzab, udah ada ngaku-ngaku nabi itu. Begitu nabi meninggal, tak lama kemudian ya mengaku dia sebagai nabi. Ada Musailamatul Al-Kazzab, udah ada dia. Sekarang juga ada ngaku-ngaku nabi. Itu model lama tuh. Sedang dikunci dalam Al-Quran itu la raiba fihi, jangan kamu ragu bahwasanya Muhammad nabi terakhir adalah khataman nabiin. Jadi sederhana aja, kalau ada orang ngaku-ngaku nabi sekarang nih, wah itu orang itu ya nabi palsu gitu aja lah. Nah, nabi palsu. Nah ini. Jadi ini beriman kita kepada Rasul. Kemudian yang kelima, beriman kita kepada yaumul akhir. Hari kemudian. Karena hari ini kan berputar. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari itu berputar sama manusia. Berputarnya hari itu nanti ada namanya hari kemudian. Itulah yang di dalam Al-Quran kita ada fase-fase manusia. Fasenya bagaimana? Dulu kita tidak ada. Kemudian ada. Kemudian tidak ada. Kemudian ada. Kan gitu. Itu dalam Al-Quran disebutkan. Jadi artinya apa? Kita ini hanya fase kedua, Pak. Dulu kita ada dalam rahim. Setelah dalam rahim, dalam rahim itu 9 bulan 10 hari. Pindah ke dunia. Berapa hari kita di dunia? Berapa tahun? Saya sudah 54 tahun. Maret besok 55. Baru 54, Pak. Baru 54. Maret besok 55. Ulang tahunnya Maret. Mudah-mudahan ulang tahun besok di Mekah. Ya Pak Epi ya. Ya, bisa kita makan nasi biryani. InsyaAllah. Setelah itu nanti, kata Rasul, umur umatku itu hanya sekitaran 60 sampai 70.
Pak Khairunnas berapa tahun? Sekarang? 64. Masa kritisnya sudah lewat. Wah, Nabi 63. Tapi kalau 63, 62 sekian-sekian itu wah, ditunggu dulu. Wah, seumur Nabi gitu kan. Nah, itu. Jadi kata Rasulullah, umur umat itu biasanya kisarannya 60 sampai 70 tahun. Nah itu, jadi umur sekitaran itu. Sangat kurang umur umatku itu lebih daripada 70 tahun ke atas. Rata-ratanya begitu. Tapi kita tak pernah baca sensusnya apakah begitu atau bagaimana, nanti mungkin ada kita tengok. Jadi beriman kepada akhir, setelah kita itu nanti kita meninggal. Kita masuk alam kubur. Masuk alam kubur ini kan artinya dah fase ketiga. Lama kita dikubur, Allahu a'lam, sampai hari kiamat. Di situ ada dua kenikmatan, ada nikmat, ada azab. Itulah dalam doa kita orang meninggalkan, kita doakan, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Jadikan kuburnya taman surga. Artinya ada kenikmatan di dalamnya, dalam alam kubur itu. Bandingannya saya baca buku, di dalam buku Kashful Ghiyabah, bandingannya alam kubur itu, nikmat itu, bandingannya luasnya alam rahim dengan alam dunia. Alam rahim itu kan hanya sejengkal persegi kita di dalam. Begitu di dunia, luas dunia ini. Begitu kita masuk ke dalam kubur, kalau dia mendapatkan nikmat kubur, bandingannya alam rahim dan alam dunia. Jadi orang meninggal dunia itu, kalau dia dapat kenikmatan itu, ya Allah ya Rabbi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Nah, jadi kalau orang yang beriman, ya, meninggal itu tidak dia takuti. Nah, itulah kebahagiaanku yang pertama setelah aku dari dunia. Kan gitu. Jadi kenikmatan Pak itu. Jangan kita katakan tempat kubur itu kan dia yang di Jalan Kartama itu tempat. Tapi kok alamnya itu tak itu. Alamnya alam lain. Setelah nanti kiamat, begitu kiamat nanti, baru kita pindah kepada satu alam. Yaumul mahsyar, yaumul hisab. Yaumul mahsyar itu nanti dibangkitkan semua manusia. Mulai dari manusia yang pertama Adam, Hawa, dibangkitkan kembali. Setelah dibangkitkan kembali, disitulah nanti kita dihitung amal ibadah kita yang kedua, ditunjukkan segala kegiatan. Setelah di situ nanti kita, apakah kita di surga atau ke neraka. Nah itulah fase-fase kita. Ini harus kita beriman dengan hari kemudian. Hari kemudian yang dimaksudkan itu. Yang terakhir, ini yang keenam nih. Rukun akidah yang keenam itu beriman kepada khairihi, syarrihi, khairihi wa syarrihi, qadar. Beriman kepada qadar, ya. Qadar baik, buruk. Jadi beriman dengan qadar, dengan ketentuan Allah, qadar. Khairihi wa syarrihi. Ketentuan Allah dengan kita ini ada yang baik, ada yang buruk. Ketentuan itu, yang baiknya yang kita nikmati sekarang, yang buruknya ada. Saya dulu ada qadar Allah. Ini qadar Allah begini. Allah catat mungkin pada saat itu, sebelum Idul Kurban, mobil terbakar. Mobil terbakar. Mobil saya itu. Begitu api menyala, tetapi pas waktu parkir, kami cocok parkirnya itu di depan salah satu toko. Begitu api menyala naik, semua orang ketakutan, malah ke toko-toko sudah tutup, tapi datang pertolongan. Datang racun api 2 atau 3 buah itu Pak Pi, yang besar itu.
Dibawa orang tu disemprotnya hanya api itu sekitar 2 atau 1 menit saja. Artinya apa? Ketentuan Allah itu sudah seperti itu. Tapi karena mungkin ada kebaikan kita Allah lihat. Ada doa-doa kita Allah terima. Qadar itu datang. Tapi nilainya kecil. Gitu. Gitu Pak. Qadar Allah itu tidak akan berubah. Tapi volumenya kecil. Terbakar juga. Tapi sikit. Bapak jatuh juga. Tapi lecet. Nah ini. Apa yang merubah itu? Merubah itu adalah doa, amal dan sedekah kita. Kalau kita berbuat kebaikan, Allah nanti tidak akan merubah garis itu. Tapi volumenya kecil. Nah itu. Itu saya rasakan kayak itu. Oh ya, mungkin ada niat saya, ada yang mungkin perbuatan saya yang Allah mungkin terima. Tapi takdir ini sudah seperti itu. Nah ini. Tapi diberikan Allah volumenya kecil. Gitu Pak kan. Harusnya habis semuanya terbakar. Mungkin saya pun mati. Pak Epi pun waktu itu mungkin meninggal. Karena dia payah melepaskan sabuk. Ya kan? Payah dia lepaskan, tak bisa lagi. Ya, ini orang saksinya ada. Ya, tapi datang pertolongan Allah, keluar semuanya orang membawa racun api disemprotnya langsung mati semuanya. Nah, mati. Oh, ini hikmahnya. Kan itu. Jadi kebaikan Allah berikan kepada kita, takdir buruk juga Allah berikan kepada kita, ya. Ini namanya menyempurnakan akidah kita. Ada namanya, inilah rukun akidah itu ada 6. Jadi kita tidak boleh meninggalkan ini. Kalau meninggalkan ini berarti meninggalkan sebahagian dari rukun akidah. Kalau ini adalah mengurangi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Imam? Ada Imam? Habis waktu ya Imam ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, waktu sudah habis. Kita sudah masuk salat isyraq. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah alaina abwabal khair, abwabal barakah, abwabal rizki, abwabal quwwah, abwabal siha, abwabal salamati, abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.